Ada kisah tentang cinta yang menyakiti, ada pula kisah tentang cinta yang abadi. Adalah mantan Presiden RI Bapak B.J. Habibie yang terus memelihara cintanya kepada almarhumah sang istri Hasri Ainun Habibie. Meski sang istri telah pergi untuk selamanya sejak 22 Mei 2010 lalu. Kemarin Bapak Habibie melakukan nyekar ke makam sang istri tercinta di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Kebiasaan nyekar ke makam sang istri tercinta ternyata rutin dilakukan Habibie tiap hari Jumat sejak kepergian almarhumah Ainun. Inilah Bapak Habibie saat melakukan nyekar ke makam sang istri kemarin yang diliput eksklusif oleh tim Intens. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah kebiasaan selama saya nikah dengan ibu, kalau saya mau sholat Jumat itu di masjid ya. Kalau di rumah ya sama-sama dengan ibu. Tapi kalau ke masjid tidak selalu ibu mau ikut karena masjidnya itu dipisahkan kan pria dan wanita, dan oleh karena itu biasanya tidak menguntungkan untuk beliau. Jadi dalam hal itu saya kalau mau ke sholat Jumat, saya tahu bahwa dia tidak akan ikut, ya saya pamit. Saya mau sholat Jumat ini sekarang sudah bodoh, ayo cepet-cepet gitu. Nanti pada saya makannya apa nanti? Oh ya dia kasih gitu, apa sop atau apa ya, oke. Nanti saya sholat di situ biasa, dia di rumah. Nanti saya selesai datang dari masjid, dia juga sudah selesai. Dia udah sediakan makanannya, terus makan bersama. Baru habis makan, saya ke kantor atau saya kerja di rumah atau kerja lagi. Jadi itu sesuatu yang rutin. Rutin melakukan nyekar ke makam Ainun sejak ditinggal untuk selamanya. Ada kebiasaan lain yang dilakukan pula oleh mantan presiden ini saat tiap kali datang ke makam. 3 bunga favorit sang istri yaitu bunga sedap malam, bunga melati dan bunga orchid selalu dibawanya ke makam. Bunga favorit ibu adalah tiga. Pertama dia paling favorit itu sedap malam, melati dan orchid. Ya, saya dan orang-orang yang tahu dia bawa itu. Banyak juga orang yang datang doa sedikit untuk ibu, karena ibu banyak punya jaringan tersendiri dan dia banyak kawan-kawan dan banyak sekali dia bantu orang, tapi dia tidak pernah mikirkan dirinya sendiri.
Kisah cinta sejati Habibie dan Ainun adalah kisah tentang kekuatan cinta yang sejatinya bisa dialami oleh siapapun. Tapi bahwa siapa yang bisa membuktikan kekuatan cinta yang dimilikinya, ini adalah hal langka. Habibie dan Ainun adalah bukti pasangan yang saling mencintai, bahkan sampai ketika maut sudah memisahkan mereka. Filmnya sendiri meski belum sebulan tayang di bioskop, namun film yang diperankan dengan sangat apik oleh aktor Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari ini ternyata sudah sukses menarik nyaris 3 juta penonton. Kalau mulai tanggal 20 baru 2.845.000 itu. Jadi sebentar itu ya, itu kalau dilihat tanggal 20. Tapi kalau dihitung mulai tanggal 17, kan 2 kali premier kan, tanggal 17 dengan presiden dan tanggal 19 dengan masyarakat premier. Kalau itu dihitung udah lama. Kemarin dulu sudah lewat 3 juta. Kisah Habibie dan Ainun adalah kisah tentang kekuatan cinta yang sangat inspiratif. Siapapun pasti akan terpesona karena sejatinya kekuatan cinta bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi sejak buku dan film Habibie dan Ainun keluar ke pasaran, ada istilah Habibie kepada Ainun yang kini ikut menjadi terkenal. Habibie pernah mengungkapkan sebuah istilah gula Jawa yang menjadi gula pasir. Seperti apa sebenarnya kisahnya dan apa maksud ungkapan gula Jawa menjadi gula pasir yang dikatakan Habibie kepada Ainun. Ainun. Rudi? Cantiknya. Gula Jawa telah menjadi gula pasir. Ibu nggak pernah marah loh. Nggak pernah marah. Waktu saya bilang, Ainun, kamu kok jelek begitu, gendut, gitu jelek itu, ya, hitam kayak gula Jawa gitu, ya, gula Jawa coklat tua kan, kayak gula Jawa gitu. Waktu dibilang begitu di depan orang-orang yang lain, dia tidak bilang apa, dia lihat saya, dia sampai senyum aja. Tapi mungkin dalam otaknya orang ini sinting ini. Bisa saja kan dia kayak gitu. Mungkin dia bilang ini gila orang sinting ini. Apa dia kok tidak apa-apa, tiba-tiba dia bilang gitu. Tapi dia nggak marah. Waktu saya 7 tahun di luar negeri, tiba saya kembali, saya suruh nggak itu malas, malu. Saya tidak tahu. Tapi karena diajak Fani, saya nonton, saya datang ke situ. Tadinya saya tinggal di mobil, Fani masuk sendiri, saya tertidur, saya udah lat, saya cari Fani, saya masuk. Masuk itu ya lihat sendiri, saya halo, cari gitu, nggak ada orang, saya lihat orang jahit. Waktu saya lihat jahit, dia mesin jahit itu, saya lihat bergerak, saya lihat wajahnya Ainun, kok cantik banget dia. Waktu saya lihat itu, saya, Ainun, gila kamu cantik ya, gitu cantik, ya begitu. Terus Ainun dia lihat gitu, mungkin dalam hati orang ini nggak berbeda ya. Terus gila kamu cantik ya gitu, gula Jawa jadi gula pasir ya. Terus dia cuma bingung, gula pasir, apa kaitannya dengan gula pasir? Ya itu kenyataan, itu benar terjadi. Jadi dia bilang begitu. Ya, jadi dari situ saya tahu bahwa memang itu cinta sejati, memang jodoh. Ketulusan dan kegigihan seorang Habibie untuk berjuang mempertahankan Ainun. Tadinya kan dia belum sukses kan, dia bisa menguatkan Ainun supaya bertahan ikut sama dia, dan dia mewujudkan itu gitu. Dia bisa menjadi sosok suami yang benar-benar melindungi keluarganya. Tantangan terbesar kalau langgeng perkawinan sampai akhir hayat
itu banyak. Tapi masalahnya bahagia nggak? Gitu kan? Kalau misalnya cuman mau mempertahankan perkawinan supaya dilihat orang, wah mereka hebat, ya jangan juga. Kalau makan hati ngapain, ya kan? Tapi yang paling bagus perkawinan bisa langgeng sampai akhir hayat. Contohnya Bapak dan Ibu Habibie gitu ya. Tapi dua-duanya bahagia. Artinya secara karir mereka hebat. Ya kan? Seimbang. Jadi suami istri itu konsepnya sebagai partner. Kalau partner itu seimbang. Meninggalkan kisah cinta abadi Habibie dan Ainun, kisah lain dibawa artis Julia Perez yang masih terus memperjuangkan cintanya yang penuh ujian dengan pesepak bola asal Argentina Gaston Castaño. Benarkah hubungan Juppe dan Gaston telah direstui Ibunda Juppe, namun dengan syarat harus membangun 7 masjid terlebih dahulu? Sanggupkah Juppe dan Gaston memenuhi permintaan sang bunda? Simak setelah jeda berikut hanya di Intense. Cinta abadi memang selalu kaya akan inspirasi dan akan selalu menjadi kisah yang indah. Tapi tentang cinta, inilah kisah dari artis Julia Perez dan Gaston Castaño yang selalu penuh dengan ujian. Setelah sempat dikabarkan mendapatkan restu dari Ibunda Juppe, kini kembali dikabarkan bahwa Ibunda Juppe tidak merestuinya. Benarkah Ibunda Juppe pun tetap menghendaki Juppe untuk membangun 7 masjid jika ingin mendapatkan restu darinya? Lantas, siapkah Juppe dengan syarat yang diberikan oleh ibundanya itu?